Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Nurul Mohida dari kelas 2 DPGMI dengan NIM 12220900163. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang sesuatu yang berkenaan dengan kasus bullying. Teman-teman pasti sudah tahu berita tentang seorang anak yang terpaksa pindah ke SLB gara-gara dibully oleh teman-temannya. Ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, bagaimana bullying itu bisa mempengaruhi mental seorang anak. Berangkat dari kasus tersebut dan masih banyak lagi kasus-kasus bullying di tingkat pelajar, terutama sekolah dasar, saya tertarik untuk membahas dengan tema penguatan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi kasus bullying. Penasaran? Here we go. Oke, pertama kita akan bahas sekilas tentang bullying itu apa. Bullying merupakan tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok karena merasa dirinya berkuasa dan menganggap korban lemah. Biasanya pelaku bullying ini mempunyai latar belakang kepribadian, pola asuh orang tua, atau bahkan lingkungan sebaya yang membuat dirinya mempunyai emosi negatif. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku bullying. Pertama, bullying fisik. Tindakan ini ditandai dengan perilaku membahayakan seperti menonjok, memukul, menendang, mendorong, mencubit, dan lain sebagainya. Kedua, bullying verbal. Tindakan ini ditandai dengan perilaku menyudutkan korban dengan kata-kata kasar, menghina, mengolok-olok, memfitnah, dan masih banyak lagi. Bullying verbal ini menjadi awal terjadinya bullying fisik. Yang ketiga, yaitu bullying nonverbal. Contoh dari tindakan ini seperti memberikan tatapan sinis, memfitnah, menyebarkan gosip, mengabaikan, dan masih banyak lagi. Bullying verbal ini biasanya diikuti oleh bullying verbal atau bullying fisik. Nah, biasanya tindakan bullying yang sering terjadi di sekolah dasar itu berupa bullying verbal, seperti mengolok-olok, mencaci maki, berkata kasar, yang membuat mental seorang korban menjadi down seperti anak yang terdapat dalam berita yang sudah saya sebutkan di atas. Atau tak jarang juga sampai ke bullying fisik atau nonverbal yang menyebabkan korban mempunyai trauma yang sangat berat. Karena kasus ini terjadi di tingkat pendidikan atau bahkan lingkungan masyarakat, terutamanya anak-anak, forum sekolah harus menjadi garda terdepan untuk memberantas kasus bullying di dunia anak-anak. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan jati diri yang tidak sesuai dengan norma. Dan kita sebagai guru mengemban misi untuk mendidik dan memerdekakan anak mendapatkan hak tumbuh kembangnya dengan baik di sekolah. Cara jitu yang bisa dilakukan guru adalah melalui model mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan dasar nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila berisikan pedoman dan juga aturan untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan tepat adanya jika kita mengajarkan anak-anak tentang larangan berbuat bullying dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Melalui nilai ini, guru bisa menjelaskan kepada anak murid bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai kesamaan derajat di mata Tuhan tanpa melihat perbedaan. Dengan banyaknya keragaman agama, kita harus bisa saling merangkul dan juga menghormati. Semisal di kelas tersebut ada anak yang minoritas, kita buat kegiatan yang membuat dia berbaur dengan teman kelasnya, begitupun sebaliknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini bisa diajarkan oleh guru dengan memberikan pemahaman bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan juga baik. Ajarkan mereka tentang norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana etika berbicara, etika berinteraksi dengan teman sebaya ataupun orang dewasa, dan masih banyak lagi. Tugas kecil yang bisa diberikan oleh guru adalah menugaskan mereka untuk memotret kebaikan yang telah ia lakukan kepada seseorang di lingkungan sekitarnya. Setelahnya, suruh ia untuk menceritakan pengalaman kebaikannya tersebut. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini bisa guru ajarkan dan pahamkan kepada anak-anak bahwa kita harus memiliki rasa kerukunan dari berbagai keragaman. Bentuk kerukunan itu bisa kita implementasikan dengan kegiatan saling tolong-menolong. Contohnya adalah gotong royong. Pihak sekolah bisa mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah dengan membagi anak-anak pada kelompok dengan anggota kelompok yang heterogen dari berbagai kelas.
Tentunya mereka akan belajar untuk saling kenal satu sama lain. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini bisa guru ajarkan melalui kegiatan belajar diskusi dan saling memberikan pendapat. Ketika ada pendapat yang berbeda, guru luruskan bahwa ketika menemukan perbedaan pendapat, hal pertama yang harus dilakukan adalah sikap tenggang rasa, yaitu sikap menghormati perbedaan pendapat. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini bisa guru ajarkan dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kita harus bisa berlaku baik dan berlaku adil kepada teman. Kegiatan kecil yang bisa guru lakukan adalah dengan menugaskan setiap anak untuk membuat karya, dan nantinya mereka harus bisa mengapresiasi karya teman-teman yang lain tanpa tidak berlaku adil. Itu dia penguatan nilai-nilai Pancasila yang bisa guru ajarkan kepada anak-anak. Ini juga bisa menjadi bentuk dari penerapan kurikulum merdeka yang nantinya akan ditetapkan di semua satuan pendidikan. Yang mana kurikulum tersebut bertemakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis mengatasi masalah lingkungan, dan juga penguatan karakter. Selain satuan guru yang mengadakan pendidikan anti-bullying, pihak sekolah secara umum harus bisa mengadakan pendidikan anti-bullying seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak dengan menghadirkan pembicara dari psikolog anak. Selain itu, bisa ditambahkan dengan kegiatan edukatif yang bisa membuat anak paham tentang larangan bullying, seperti kegiatan menonton film animasi yang bertemakan tentang bullying. Terakhir, bukan hanya memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang larangan berbuat bullying, tetapi para staf di setiap sekolah harus bisa memberikan kenyamanan ketika mendapatkan aduan dari anak yang mendapatkan perlakuan bullying, sehingga anak tersebut tidak merasa takut. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa memberikan kenyamanan dan juga perlindungan, mengedukasi dan melindungi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!